Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu lagi, dan sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Itu berarti semakin hari kita semakin mendekat dengan bulan Ramadan. Nah, maka contoh terapan zuhud yang menurut kami pribadi ini paling bagus adalah apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasul itu secara dunia itu sebenarnya sudah digenggam oleh Rasul. Buktinya apa? Buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak duit. Rasul itu sebenarnya banyak duitnya, baik sebagai pedagang atau sebagai pemimpin. Kan pemimpin digaji kan, pemimpin negara ya terutama. Lalu kemudian sebagai jatah dari harta rampasan perang itu banyak. Jatah Allah dan Rasul itu humus, seperlima dari harta rampasan perang itu jatah Nabi. Nah, kumpulan-kumpulan dari ragam penghasilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu membuat Rasul sebenarnya punya banyak duit. Dari mana kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak duit? Dari keseharian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah ada orang yang datang kepada Rasul kecuali orang itu akan pulang dengan tangan yang berisi, tidak kosong. Hari ini ada yang ngetok pintu, misalnya nak makan, pulang dapat makanan. Hari ini ada yang ngetok pintu, anak sakit misalnya ya, pulang dapat bantuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada uang berasan. Nah, ini beda kita dengan Rasul ya. Kalau ada orang berasan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kosong, tidak pernah kosong. Belum lagi misalnya kalau ada orang yang berbuat baik kepada Rasul, memberi hadiah misalnya ya, maka biasanya Rasul juga akan balas. Misalnya ini di sebagian riwayat tentang Syama'il Rasul, tentang kepribadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sekali waktu misalnya ada sahabiyah, sahabat Nabi yang perempuan memberi Nabi oleh-oleh sayuran kira-kira ya. Ini buah mentimun, semirip itulah, apa buah semangka mirip-mirip seperti itu, buah-buahan model seperti itu dikasihkanlah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul boleh menerima hadiah boleh. Tapi Rasul menerima zakat tidak boleh. Kalau menerima hadiah boleh. Menerima zakat tidak boleh. Rasul ambil itu sebagai sebuah hadiah. Tapi kata Rasul tunggu dulu. Jangan balik dulu. Akhirnya Rasul nyedok. Rasul memang nyedok ya. Rasul tuh nyedok duit pakai tangan kayak ini nah. Dicedoknya duit. Ini duit logam. Tapi logamnya bukan logam cak kita. Logamnya itu logam perak dan logam
logam emas, dicedok oleh Rasul duit ini, kata Rasul, bawalah balik. Padahal yang dikasih itu adalah ya sejenis buah mentimun, buah semangka, dan sejenisnya. Kita kalau dikasih orang model seperti itu, mungkin kita balas. Ya, orang ngantari pisang goreng, kita kasih bakwan kan. Orang ngantari menu buka puasa kolak, kita balas kolak pula kan. Tapi Rasul balasnya itu lain. Lain dengan yang lain. Ini tauladan paripurna. Siapa saja yang bisa mencontohnya, maka sesungguhnya dia paling beruntung. Di hadis yang lain, sekali waktu Rasul SAW sholat asar di masjid. Biasanya Rasul kalau sudah sholat itu jarang langsung pulang, jarang. Pasti berzikir dulu walaupun sebentar. Nah, pada waktu Rasul SAW sholat asar di hari itu, Rasul ini sudah salam kanan, sudah salam kiri, itu langsung balik. Bahkan mungkin sahabat-sahabat yang lain masih di dalam saf mereka, ini Rasul balik ke rumah. Kira-kira kalau tebak nuang ngapo Rasul balik ke rumah cepatnya? Tidak pernah secepat itu. Kemudian setelah dikonfirmasi, ngapo Rasul kok cepat nian balik? Kata Rasulullah SAW, tadi saat kita sholat asar, saya teringat sesuatu. Jadi kalau kita lagi sholat, teringat sesuatu, itu masih masuk akal itu, masih normal. Kata Rasul, tadi saat saya sholat asar, saya ingat bahwa di rumah saya masih ada tibron. Tibron itu duit juga, duit dari emas atau duit dari perak, dinar atau dirham. Saya ingat, kata Rasul, saat sholat tadi, saya ingat masih ada duit di rumah. Dan kata Rasul, hati saya ini kira-kira tidak tenang kalau duit itu tidak habis petang inilah. Hati saya itu tidak tenang, gelisah, tidak nyaman kalau duit itu tidak habis petang inilah. Petang inilah, sore inilah, untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka jamaah semua, seluruh cerita Rasul yang pernah tidak katik makanan di dapurnya, pernah kelaparan, seluruh cerita Rasul itu sebelumnya harus dimulai dengan Rasul itu ada duit, tapi duitnya dilepaskan. Nah, itu zuhud namanya. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nanti setelah Isya, kalau memang ada yang pengen ditanyakan, kita duduk lagi walaupun mungkin lebih santai.